Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergelut dengan rutinitas pekerjaan di kantor seringkali membuat kepala penat dan lelah. Bagi Anda yang merasakan hal semacam itu, tips dari Ustadz Adi Hidayat ini bisa Anda praktikkan. Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantornya ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah ke masjid dulu sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid. Adapun tahiyatul masjid artinya menghormati masjid. Cara menghormatinya adalah kalau kita masuk masjid, maka kita sholat sebelum kita duduk. Sholat tahiyatul masjid disunahkan dikerjakan saat seseorang masuk masjid sebelum duduk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, hendaklah sholat 2 rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat tahiyatul masjid disunahkan 2 rakaat sebelum duduk. Kesunahan sholat sunnah tahiyatul masjid hilang ketika masuk masjid langsung duduk, baik lama ataupun sebentar. Kalau lupa atau tidak tahu, dibolehkan langsung berdiri mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid, dengan syarat duduknya tidak terlalu lama. Adapun niat sholat tahiyatul masjid sebenarnya sah saja jika dicukupkan dengan usolli, aku berniat sholat, sebagaimana sholat sunnah mutlak. Namun boleh juga dengan menyebutkan niat secara lengkap seperti usolli sunatan tahiyatul masjidi rok'ataini lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lalu, apa saja hikmah sholat tahiyatul masjid? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di Tanumi Channel. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyebarkan syiar Islam. Yang pertama, menutupi kekurangan sholat wajib. Sholat tahiyatul masjid dapat menutupi kekurangan sholat wajib. Hal ini tercermin dari sebuah hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya, amalan yang pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat nanti adalah sholat. Allah berkata kepada malaikatnya, dan dialah yang lebih tahu. Lihatlah pada sholat hambaku, apakah sholatnya sempurna ataukah tidak. Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun, jika dalam sholatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki amalan sunnah? Jika hambaku memiliki amalan sunnah, Allah berfirman, sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amalan wajib dengan amalan sunnahnya. Kemudian, amalan lainnya akan diperlakukan seperti ini. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang kedua, menghapus dosa dan ditinggikan derajat. Hikmah salat tahiyatul masjid lainnya yakni menghapus dosa dan meninggikan derajat. Karena dengan memperbanyak sujud bisa dilakukan dengan cara menjalankan beberapa salat sunnah seperti salat tahiyatul masjid. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah engkau memperbanyak sujud atau perbanyak salat kepada Allah. Karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, sebagai bentuk rasa syukur. Sholat tahiyatul masjid juga merupakan salah satu bentuk rasa syukur dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diperoleh.
Nikmat berupa nikmat rezeki, nikmat kesehatan, nikmat mendengar, nikmat bernafas, nikmat berjalan, dan nikmat lainnya. Semasa hidup Rasulullah SAW, pada setiap malamnya selalu mengerjakan sholat sunnah hingga kaki beliau bengkak. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ketika istri beliau, Aisyah, melihatnya, Aisyah bertanya, "Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni semua dosamu yang telah terjadi dan juga yang akan datang?" Kemudian Nabi menjawab dan berkata, "Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, sebaik-baik amalan. Salat tahiyatul masjid merupakan amalan yang paling utama. Sauban berkata, jika Rasulullah SAW bersabda, "Beristiqomahlah kalian, dan sekali-kali kalian tidak dapat istiqomah dengan sempurna. Ketahuilah, sesungguhnya amalan kalian yang paling utama adalah sholat. Tidak ada yang menjaga wudhu, melainkan ia adalah seorang mukmin." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Wallahu a'lam bishawab.